Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore sahabat Jawa Timur dan sahabat Erlangga Forum. Apa kabar sahabat? Hari ini semoga dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya si sore hari ini spesial sekali ya dalam program Erlangga Forum yang bekerja sama bersama Radio Suara Sidoarjo. Saya Mega Laksana Putri, selaku radio host dari Suara Sidoarjo. Salam kenal sahabat. Dan tentunya nanti dengan tema inspiratif akan kita simak bersama, belajar bersama dengan Lamongan dan juga pemimpin Kabupaten Lamongan. Wah, seru sekali nih ya. Kita transit ke wilayah lain untuk mengkaji ilmunya nih dari sumber dan juga narasumber-narasumber yang tentunya di bidangnya gitu ya. Dan tentunya sahabat, sesaat lagi kita akan berbagi informasi dan juga sharing dari narasumber yang sudah hadir dan juga tentunya dengan dipandu oleh host Erlangga Forum. Dan tentu itu sebelumnya Mega mau memperkenalkan ya, ada sahabat dari Jawa Timur bahwa program ini Erlangga Forum hari ini juga disiarkan serentak bersama lembaga radio berjaringan. Ada Lembaga Asosiasi Penyiaran Publik Lokal Berjaringan Jawa Timur, tentunya Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Suara Pacitan, Pradia Suara Tuban, Suara Madiun, Praja Angkasa Terenggalek, Mardika Bondowoso, Ersal Nganjuk, Kanjuruhan Malang, Purabaya Kabupaten Madiun, Suara Sampang, Magetan Indah, dan Remaja Asik Radio Malang. Dan tentunya di program Erlangga Forum ini nantinya kita akan dipandu oleh Wakil Direktur 3 Pasca Sarjana Universitas Erlangga bersama dengan Prof. Suparto Wijoyo. Siapa sih ini gak kenal sama Prof yang satu ini ya, yang fenomenal, yang selalu nampang di Erlangga Forum tentunya. Baik, kita selamat terlebih dahulu ya sebelum memasuki untuk perbincangan inspiratif di sore hari ini. Halo, selamat sore. Assalamualaikum Prof Jojo. Waalaikumsalam Mega. Iya, apa kabar nih Prof? Semangat Mega. Kita akan langsung live dari Kabupaten Lamongan. Waduh, tadi sempat saya lihat nih ada pemberian apa itu, penghargaan atau apa itu Prof? Pemberian oleh-oleh, kamu karena nggak ikut nggak dapet. Oh gitu, waduh sayang sekali nih ya, saya harusnya datang gitu ya Prof ya. Iya. Oh gitu. Kesempatan lain jangan khawatir, kita akan bersama-sama ke Lamongan. Oke, nah kalau di Lamongan itu Prof ya, saya tuh sukanya itu sama sotonya. Aduh, soto Lamongan ini enak banget ini. Persis tadi itu Mega, jadi alhamdulillah kita sahabat Erlangga Forum bisa ketemu dan kita akan mulai bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore ini sahabat Erlangga Forum dan seluruh jaringan radio Mbak Mega. Iya Prof. Kalau satu radio 10.000 kali 21 radio, gak iso ngitung aku pendengar kita ini ya. Sudah nggak bisa ngitung. Ratusan ribu pendengar, belum yang melalui YouTube channel, Facebook, streaming, Instagram, dan lain sebagainya. Dan juga acara kita sore ini direlay oleh beberapa kampus di Malaysia. Wah, sampai Malaysia ya ini ya Prof ya. Halo sahabat Malaysia. Aduh. Dari University Sultan Zainal Abidin. Nah, aduh. Kita gabung nanti itu. Kemudian dari University Teknologi Malaysia di Kuala Terengganu itu juga akan gabung Profesor
Hadir Umar, nanti itu sudah jabri saya. Disopo cak, ngono, sesama Rana Melayu gitu ya. Nah, hari ini Mega dan sahabat Erlangga Forum kita live dari Kabupaten Lamongan yang langsung hari ini kita akan bersama-sama dengan Bupati Lamongan. Siapakah beliau? Sorot Bupati Lamongan, khusus sorot. Nah, di tengah-tengah itu Mega, iya Prof, adalah Dr. Haji Yuronur Effendi, SEMBE. Engko tambah mana? Dokter tambah lagi apa? MSMSHP ono, PSDM ono. Jadi, waduh lengkap banget ya Prof ya, alhamdulillah. Halo Pak, salam kenal. Nah, tepuk tangan. Ya. Inilah yang membawa Lamongan bangkit dan megilan. Ngerti Mega, megilan, ngerti? Itu bahasa apa ini Prof? Oh, nanti ini bahasa planet lain. Waduh, bahasa planet lain. Nah, boleh nih di-sharingkan kepada saya ini ya. Iya, untuk itu apa kita langsung belajar nanti ke beliau apa itu megilan, apa itu pintu kejayaan tadi itu simbol-simbol Lamongan. Nanti beliau nanti pada puncaknya kamu saya beritahu, tapi ikuti dulu Erlangga Forum sampai tuntas, gitu ya. Juga hadir Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Erlangga, Profesor Badri Munir Sukoco, SEMBE, PhD. Nah, ini. Tahu Mega? Iya, Prof. Antara Direktur dengan Pak Bupati sama-sama kopiah. Karena Hari Santri, jadi selamat Hari Santri. Dan dua pucuk pimpinan di Sekolah Pascasarjana dan pucuk pimpinan di Kabupaten Lamongan sama-sama berkopiah karena sama-sama santri. Waduh, sama-sama santri merayakan Hari Santri gitu ya. Santri dan pas Hari Santri ini di Lamongan gitu ya. Untuk itu apa? Kami yang di bawahnya Pak Direktur dan di bawahnya Pak Bupati beda. Kalau bawahnya Pak Bupati itu langsung taat sarungan, kopiahan semua. Taat karena sudah dapat jatah kopiah. Nah, ya. Nah, kalau kami ini jatahnya jatah jas. Jadi untuk itu dapat jas-jasan semua. Belum dapat jatah kopiah. Nah, ya. Dan telah hadir di sini adalah koordinator program studi ya Dr. PSDM itu pengembangan sumber daya manusia Profesor Fendi Soehadi. Ya, ini asli Mega. Iya, Prof. Ini asli, beliau ini anggota KPU, asli. Wah. Kepala Penuh Uban. Nah, itu ya, ini Penuh Uban. Yang boleh goda KPS Profesor hanya Wakil Direktur. Nah, gitu ya. Dan sekarang telah hadir pula ya Wakil Direktur bidang akademik dan alumni. Beliau adalah Associate Profesor Rudi Purwono. Lihat itu ya. Tahu Mega, Pak Rudi, tepuk tangan orang pegang uang. Jadi gitu ya, tepuk tangannya itu karena dulu komisaris bank gitu ya. Ya, karena komisaris bank maka tepuk tangannya beda dengan kita. Nggak pakai bunyi, yang penting isinya. Nah, yang penting isinya. Itu ya. Dan beliau hadir di sini sebagai Wakil Direktur bidang akademik yang khusus urusan pendaftaran. Jadi alhamdulillah Mega, ini Kabupaten Lamongan tadi MOU dan akan sekolah juga pengembangan sumber daya manusianya di Sekolah Pascasarjana Universitas Erlangga. Tetapi mengapa kita hari ini perlu belajar ke Lamongan? Apa inovasi dari Bupati muda di Lamongan ini? Maka simak dulu tayangan berikut ini. Dr. Haji Yuronur Effendi, MBA, lahir 12 Januari 1968 di Lamongan. Beliau adalah birokrat dan politikus Indonesia yang menjabat Bupati Lamongan periode 2021 sampai 2024. Yuronur dilantik Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa di Gedung Gerahadi.
Langkah awal saya setelah dilantik di hari pertama kerja adalah mengumpulkan seluruh perangkat daerah untuk saling menyamakan persepsi, menyatukan cara pandang, semangat kebersamaan, menyatukan ide dan gagasan untuk bisa mewujudkan visi besar Kabupaten Lamongan ke depan. Kini sesudah kepemimpinannya yang baru 9 bulan dilantik, Lamongan bertransformasi menjadi Lamongan yang cepat, adaptif, modern, dan mendapatkan banyak penghargaan. Beliau adalah sosok tokoh yang mumpuni, ngajeni, dan inovatif. Sosok teladan, bekerja keras, cerdas, dan cepat. Bupati yang pelan-pelan bisa membawa Lamongan menuju kejayaan. Ya, Lamongan Megilan. Tepuk tangan, Lamongan Megilan. Apa itu Megilannya tadi? Seluruh pendengar radio sudah diwakili pertanyaannya Pak Bupati. Silahkan Pak Bupati. Kok Pak Bupati ini langsung kok anteng banget hari ini. Terus wajahnya lebih fresh. Mega lebih fresh loh Bupati. Iya Prof. Iya dari sini tuh kelihatan pakai bajunya warna putih dan itu gantengnya tuh tersorot gitu loh. Waduh. Iya. Tersorot. Habis mantu soalnya, habis mantu. Mega. Oh gitu. Aduh kalah cepet mbak ini. Kita sapa, silahkan apa yang ingin dikembangkan di Kabupaten Lamongan, kita simak dan ikuti komentar dari Pak Bupati Lamongan, Dr. Haji Yuhronur Effendi, SEMBE. Silahkan Pak Bupati. Baik, terima kasih Prof. Suparto Wijaya, Bu Mega. Tadi ada Bu Mega yang sebagai reporternya, Prof. Badri Munir, kemudian Prof. Ferdi, Prof. Rudi, dan teman-teman sekalian yang berbahagia pada sore hari ini dan seluruh pendengar atau yang pemirsa di dalam forum Erlangga pada sore hari ini. Perkenalkan, saya Bupati Lamongan yang tadi mungkin sudah sedikit profilnya disampaikan. Bisa ditayangkan beberapa hal tadi. Sebagaimana yang diminta oleh tema pada hari ini adalah Lamongan inovatif dan bangkit di masa pandemi. Mungkin saya akan memberikan beberapa, bisa ditayangkan slide-nya. Baik, untuk melihat beberapa hal yang akan saya sampaikan ini, mungkin saya awali dari misi atau visi Kabupaten Lamongan. Jadi visi Kabupaten Lamongan ini adalah yang saya tuangkan di dalam RPJMD yang akan berakhir sampai tahun 2026, yakni terwujudnya kejayaan Kabupaten Lamongan yang berkeadilan. Kejayaan Kabupaten Lamongan tadi ditanyakan apa itu Megilan, jadi kejayaan itu tidak beda dengan Megilan. Jadi Megilan itu sebuah frasa yang biasa diucapkan oleh orang-orang Lamongan di sudut-sudut Lamongan. Jadi kalau mengatakan sesuatu yang sangat istimewa itu adalah Megilan. Ya. Kalau istilahnya Prof. Parto itu Magic Land. Ya, Magic Land itu Lamongan ini sebagai ya tanah yang bisa disulap dengan berbagai potensinya. Jadi kejayaan Lamongan yang kita maksudkan adalah sebuah kabupaten yang terdepan, yang unggul, yang maju baik dalam pengembangan SDM-nya, infrastrukturnya, kebudayaannya, dan tentu semuanya ekonomi itu berbasis pada potensi unggulan yang tentu tujuannya adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat lahir dan batin. Selalu saya sampaikan berulang-ulang lahir dan batin. Ya. Jadi tidak hanya satu sisi yang kita bangun, kejayaan itu ada dua sisi, yaitu sisi lahir dan batin. Sehingga baik dalam bidang infrastruktur, baik dalam bidang SDM-nya harus terus sama-sama kita bangun secara berseiringan. Kemudian yang berkeadilan, yaitu kejayaan Lamongan yang berkeadilan. Tentu berkeadilan ini sebuah makna yang pemerataan baik di dalam berbagai hal. Misi kami untuk mencapai visi ada beberapa hal, fokus pada bidang ekonomi, kemudian fokus pada bidang SDM,
fokus pada bidang infrastruktur dan fokus kepada kesejahteraan masyarakat yang religius, dan tentu juga fokus pada good governance, yaitu pemerintahan yang bersih dan pemerintahan yang dinamis. Kemudian beberapa hal yang telah kami lakukan untuk mewujudkan visi misi tersebut atau mewujudkan visi tersebut adalah bagaimana Lamongan menuju kepada dynamic government atau pemerintahan yang dinamis, pemerintahan yang adaptif, pemerintahan yang responsif. Yang telah kami lakukan adalah digitalisasi pelayanan publik. Kami mewajibkan seluruh layanan publik semuanya sudah harus berbasis digital. Dan kita punya mall pelayanan publik yang semuanya untuk perizinan dan sebagainya sudah terwadai di dalam satu pintu, yaitu di PTSP yang berbasis pada digital. Kita juga punya aplikasi Sinola, berbagai inovasi pelayanan publik semuanya terekam di dalam sistem inovasi Lamongan tersebut. Kemudian kita juga bisa memonitor terhadap akuntabilitas kinerja masing-masing OPD, yaitu melalui Mbak Elsa, yaitu elektronik yang berbasis elektronik sakip, artinya sakipnya itu terpantau melalui aplikasi Mbak Elsa itu. Kemudian untuk memastikan pemerataan SDM yang berkualitas, kita juga punya program Perintis. Perintis ini adalah pendidikan berkualitas dan gratis. Di dalam Perintis ini kita juga menyiapkan beasiswa baik S1 maupun S2. Khusus untuk S1 ini baik yang bersekolah di universitas negeri maupun yang tidak, insya Allah di Erlangga sendiri banyak sekali mahasiswa dari Lamongan yang mendapatkan beasiswa dari pemerintah daerah. Dan juga di dalam Perintis ini kita juga siapkan secara khusus mulai tahun 2022 adalah beasiswa bagi yang hafid Quran, ya, khusus beasiswa S2, ya, tapi yang hafal 30 juz, bukan yang juz 30 saja. Jadi khusus nanti akan dikurasi dan kita bisa memberikan beasiswa itu sampai lulus untuk khusus S2. Kemudian hal lain yang juga kita lakukan untuk menuju dynamic government itu, ya tadi saya sampaikan ada digitalisasi pelayanan publik yang ya banyak sekali ya. Tadi aplikasi-aplikasi yang terus kita kembangkan, kita monitor dan terus kita revitalisasi kembali sehingga aplikasi-aplikasi itu bisa efektif untuk bisa digunakan secara baik. Ada Sekoburan, jadi bukan Sekoburan tadi Pak. Sekoburan ini adalah sarana elektronik gratis untuk berkas online administrasi, ya. Jadi di administrasi kependudukan khususnya, jadi bisa mencetak KTP, KSK. Kita juga punya ATM KTP yang ada di Samsat juga, sehingga masyarakat bisa langsung mencetak itu melalui ATM. Ada juga Tipu, ya ini ada untuk pengambilan obat baik yang berbasis BPJS maupun tidak, dan beberapa layanan-layanan lain yang semuanya itu adalah berbasis digital. Kemudian untuk menuju kejayaan tersebut, kita juga menyiapkan infrastruktur yang berkeadilan. Maksudnya infrastruktur yang berkeadilan itu adalah pemerataan, ya, khususnya infrastruktur yang sedang kita hadapi ini, karena kemarin kita ada musim banjir yang sangat ya mengganggu di masyarakat Lamongan ini, di wilayah Lamongan, sehingga banyak jalan-jalan yang sekarang rusak, ya. Jadi untuk jalan ini kita punya program Jamula, ya. Jalan mulus dan mantap Lamongan. Insya Allah nanti kita upayakan jalan-jalan atau akses-akses poros-poros strategis maupun jalan-jalan kabupaten ini bisa mantap. Dan tidak kalah pentingnya adalah kebutuhan air bersih atau air minum yang ini
banyak menjadi persoalan karena terbatasnya sumber ya air minum ini di Kabupaten Lamongan, khususnya di wilayah selatan. Untuk itu kita sudah bersama-sama dengan PJT kita mengembangkan Mojolagres ya, Mojokerto Lamongan Gresik yang kita ambil dari Sungai Brantas, dan alhamdulillah pada tanggal 17 Agustus kemarin saya setelah upacara 17-an itu langsung meresmikan untuk air minum di wilayah selatan yang sudah mulai bisa dibuka. Insya Allah tahun 2022 besok sudah sampai di Tikung. Jadi dialiri dari selatan, itu yang untuk kebutuhan air minum. Beberapa gerakan pemulihan ekonomi pasca pandemi ini ada beberapa yang terus kita kembangkan supaya masyarakat kembali bergairah kembali untuk berproduksi maupun untuk memasarkan. Kita juga membantu masyarakat untuk produk-produk maupun jualannya itu bisa laku. Kita berkampanye terus melalui tagline Ayo Beli Produk Lamongan. Ya, ini juga kita terus kita lakukan baik melalui pameran offline maupun online. Kemudian yang terakhir ini belakangan kita juga membuat tagline Ayo Ditumbasi. Ya, Ayo Ditumbasi khususnya bagi teman-teman PNS yang punya penghasilan tetap, ini kita wajibkan untuk beli di sekitar itu. Ya berapapun, yang penting itu bisa menggerakkan atau memutar perekonomian yang ada di desa-desa maupun perekonomian yang di UMKM di masyarakat kecil. Juga ada Ayo Kuliner, ya itu ya kuliner khususnya di Lamongan yang memang sudah sangat terkenal. Kalau ngomong Lamongan pasti identiknya dengan kuliner, ya, identiknya dengan soto, tahu campur, dan lain-lain. Nasi boran dan banyak lagi, apapun kadang-kadang yang dimasak oleh orang Lamongan itu sudah hasilnya baik. Ya. Banyak sekali yang di beberapa daerah itu jualan soto tapi tidak seperti orang Lamongan yang masak. Banyak sekali yang jualan sari laut misalnya di berbagai kota itu, tapi masih belum bisa mengalahkan ya rasa Lamongannya itu. Saya tidak tahu cara nyambalnya yang digoyang ulek-uleknya atau badannya. Iya betul. Iya, sari laut. Kemudian ada gerakan Ayo Tulan Nang Lamongan. Ini termasuk kita menggerakkan melalui program Ramasinta, yaitu gerakan pariwisata yang terintegrasi dengan sektor-sektor yang lain. Kita akan terus mengembangkan berbagai sektor itu yang kita kaitkan dengan pariwisata. Misalnya pertanian ini menjadi agriwisata. Gitu. Kita beberapa kali kegiatan petik buah langsung di sawah. Ini ternyata juga menarik sekali menjadi pariwisata. Selain itu juga bisa menaikkan penjualan dan harga bisa terjamin. Khususnya buah-buahan, ada di sini ada semangka yang luar biasa, ya produksinya. Juga ada melon yang rasanya cukup manis dan itu sudah standar ekspor yang untuk produksinya itu. Tadi belum dapat tuh itu. Oh iya belum. Iya belum ya, semangka itu tadi ya. Besok bisa gitu. Maksudnya untuk kuliah bulan depan. Jadi Ramasinta ini akan terus kita kembangkan, ya program yang terintegrasi ini. Ya. Ada juga sport tourism yang akan kita kembangkan. Kita akan membuka sirkuit untuk motocross yang berstandar internasional. Dan kebetulan kemarin salah satu atlet motocross Lamongan ini juga bisa mendapatkan emas untuk Jawa Timur. Ya ini makanya kita terus fasilitasi supaya berbagai olahraga itu bisa juga bersinggungan dengan pariwisata. Penguatan UMKM dan Ekraf terus kita galakkan, kita lakukan baik kemasan, kualitasnya maupun kita membantu pemasarannya. Kita sudah kerjasama dengan Indomaret dan Alfamart
khusus Indomaret ini sudah ada 26 produk UMKM Lamongan yang sudah dikurasi dan sekarang sudah masuk di jaringan Indomaret. Begitu juga dengan Alfamart yang sudah terus mengkurasi produk-produk UMKM di Lamongan. Di UMKM ini kita pop-up kemarin. Ada beberapa produk-produk yang setelah pameran ini ternyata pesanannya juga cukup luar biasa, bahkan tidak hanya puluhan juta tapi sudah ratusan juta setelah kita pameran OPOP. Dan besok dalam rangka Hari Santri ini kita akan melakukan pameran khusus untuk produk-produk pesantren ya di alun-alun. Monggo Prof kalau pulang sempat mampir ke langsung semangat ini ditawari Pak Bupati, ditawari Pak Bupati. Alasannya ngajar Prof Badri gitu. Saya nggak pulang kampung Prof, ngajar ini Prof. Kemudian juga kita terus memfasilitasi untuk pemasaran online-nya. Jadi kita punya dua aplikasi yang cukup berkembang. Ada Lapak Lamongan, ini yang berorientasi kepada keluar, maksudnya tidak hanya di Kabupaten Lamongan. Kita juga punya yang kedua yang lebih skup di dalam Kabupaten Lamongan, yaitu POL atau Pasar Online Lamongan. Dan ini bisa membangkitkan dan menciptakan lapangan kerja baru, yakni ojek lokal. Kita punya banyak sekarang ojek lokal. Ya. Ada Boy Delivery, ada Yak Delivery, ada Caet. Di Lamongan ini ada Cita Delivery, ya, Fai Delivery, dan ada Bos Delivery. Ya, ini yang kita terus fasilitasi baik melalui produknya pasar online Lamongan yang berbasis kepada pasar-pasar rakyat, juga dengan membina UMKM yang menggunakan penjualan online. Kita juga untuk membedakan, membuat kualitas produk serta membawa nama Lamongan yang semakin menggilan, kita sudah meluncurkan city branding. Ini untuk memperkuat positioning Kabupaten Lamongan ini baik di skala regional maupun skala internasional. Yang kita gunakan baik tidak hanya untuk pariwisata tapi juga untuk produk-produk lokal maupun budaya-budaya di Kabupaten Lamongan. Iya Pak Bupati, jangan dihabiskan semua. Baik. Nanti itu sampai jam 5 soalnya ini. Sampai jam 5 nanti, tapi ada break-break biar pendengar sahabat Erlangga Forum dimanapun berada di Indonesia maupun di seluruh dunia, khususnya yang kawasan Melayu ini, coba Pak Bupati saya tanya ringan dulu. Baik. Apa tiap hari itu mikirnya itu singkatannya sampai ono Mbak Elsa, nomor Mbak Elsa ini ya. Ono Mbak Elsa, ono polnya itu tadi ya, biasanya kita gaspol, polnya tapi ternyata kan untuk layanan pasar online Lamongan. Lamongan. Kemudian Sinola, saya sampai tertarik, Prof Badri. Sinola arek koyo opo, nomor HP ini piro, ngono ya. Jadi tiap hari infrastruktur berkeadilan. Iki yakin seweneng aku, infrastruktur berkeadilan koyo rek dalan nang desaku tambah api. Insyaallah. Ya. Nah, melihat capaian yang luar biasa baru 9 bulan ini, Prof Badri sebagai pakar strategi manajemen, itu responnya bagaimana? Jenengan melihat kepemimpinan 9 bulan tapi dengan segala inovasi semacam ini, silakan Prof. Terima kasih Prof Suju. Tentu dari presentasi yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, saya tertarik dengan yang pertama tadi, bahwa program pertama adalah menyamakan persepsi. Ini saya rasa penting sekali, menyamakan persepsi sebelum mengeksekusi program-program yang sudah dijanjikan ketika pada masa kampanye. Dan yang kedua yang perlu saya sampaikan adalah bahwa untuk mencapai keberhasilan, organisasi ini perlu memiliki OCC, Organizational Change Capabilities untuk berubah. Tadi disampaikan oleh Bapak Bupati, tadi ada dynamic governance. Nah ini saya rasa cukup menarik dihubungkan dengan konsep OCC ini. Bahwa dalam OCC ini ada 3 komponen yang harus dilakukan sebuah organisasi. Yang pertama adalah learning, belajar. Belajar ini bisa dari luar, bisa dari dalam, bisa melakukan eksploitasi apa yang sudah ada, memperbaiki apa yang sudah ada,
atau melakukan eksplorasi. Eksplorasi ini bisa belajar dari daerah lain atau belajar dari universitas, bisa lewat degree maupun non-degree. Kemudian yang kedua adalah proses. Nah, yang proses ini tentu saya yakin jajarannya Pak Bupati pada periode ini sudah mulai mengidentifikasi mana proses-proses yang bisa dipersingkat agar semakin lincah, seperti yang disampaikan oleh Bapak Bupati tadi. Dan yang terakhir adalah culture, konteksnya. Konteksnya bagaimana membangun inovatif work behavior ini, saya yakin dengan kegiatan dan program-program kerja yang disampaikan oleh Bapak Bupati dengan singkatan-singkatan tadi, itu sudah menunjukkan bahwa culture untuk inovatif work behavior sedang dibangun di sini. Nah, 3 komponen ini, Bapak Ibu, kalau misalnya learning, proses, culture ini bisa dilakukan secara simultan dan terus-menerus, insya Allah Lamongan akan mencapai kejayaannya. Kejayaan itu, tepuk tangan. Ini pujian seorang guru besar muda UNER, direktur sekolah pasca, juga penguasa kawasan Taiwan. Ini ya, jadi ini sungguh-sungguh objektif ya. Tadi Pak Bupati sudah bilang, pokoknya Megilan, Magic Land Bull, ini tanah penuh keajaiban. Jangankan tanahnya, tangannya Lamongan itu ajaib. Masakan dipegang orang lain gak enak, kena arek Lamongan, disenggol, itu enak aja. Apa mana Mbak Elsa sing nyenggol? Nah itu kan ya. Nah itu Pak Rudi, ini kan inovasi ekonominya besar-besaran. Komentar sebagai orang komisaris bank bareng piye sampean ini ya. Coba Pak Rudi, coba ya. Masalah sangat Prof Jojo. Jadi 9 bulan ya. Ini ibaratnya Pak Bupati ini persis seperti usia anak ya, bayi yang baru lahir langsung punya program lari gitu ya. Jadi tidak perlu merangkak lagi Pak Bupati ini, langsung lari dengan program yang luar biasa tadi. Yang saya amati adalah bagaimana Pak Bupati mampu mengoptimalkan ya potensi yang ada di Kabupaten Lamongan. Ini sangat penting. Seiring dengan kalau kita melihat dari sisi kami secara makroekonomi adalah bagaimana menggerakkan ekonomi itu dengan sumber yang ada di dalam. Ya. Satu yang berkaitan dengan optimalisasi kapital yang ada. Yang kedua, optimalisasi labor yang ada dengan mengimplementasikan perkembangan teknologi. Apa yang saya pahami dari konteks ya pemahaman secara makroekonomi untuk menggenerate pertumbuhan ekonomi sudah tampak dari program Bupati tadi. Meskipun baru dipaparkan 4 slide gitu ya. Belum slide yang selanjutnya. Jadi kalau kita berbicara tentang upaya menggerakkan ekonomi Kabupaten Lamongan ini sudah jelas. Seiring dengan kita belajar dari sejarah bahwa pada era kerajaan Singosari, ya, kerajaan Mojopahit, Kabupaten Lamongan sudah terkenal, ya, sebagai kabupaten atau sebagai hub, ya, perekonomian mungkin tidak bicara tentang Jawa, tapi kita bicara tentang ekonomi Nusantara, gitu ya. Nah, tepuk tangan untuk Lamongan, ya. Nah, jadi dari sejarah itulah tampaknya Pak Bupati memberikan inspirasi untuk ekonomi Kabupaten Lamongan 5 tahun ke depan. Demikian. Iya, terima kasih Mbak Mega. Iya, Prof Jojo. Iya, coba lah Lamongan ini tadi yo. Iya. Taiwan Probadri sudah memberikan evaluasi untuk apa? Ternyata tracknya sudah benar ini, jalannya sudah benar Pak Bupati ini. Kemudian Pak Rudi, seorang ekonom yang hari ini bermetamorfosis menjadi sejarawan hebat. Karena apa? Top, pokoknya top. Apa itu? Mulai Prabu tadi itu Singosari ono, Majapahit ada. Tapi beliau tadi soalnya telat tokonya apa? Gak tahu bahwa Prabu Erlangga itu perdepokannya di Lamongan. Yang di Lamongan, yes. Dan nah ilmu anyar ini, ilmu anyar. Untuk itu sekarang sedang bergerak itu Mbak Mega ya. Iya, Prof Jojo. Bagaimana semuanya tetap kembali ke sumber daya manusia, dan untuk bicara ke sumber daya manusia pasti di sini hadir KPS doktor di bidang sumber daya manusia. Tapi sebelum Prof Hendi menyampaikan, ikuti dulu komersial break berikut ini. Sing iklan oleh lewat, berhubung kamu gak iklan minggiro ya. Iklan lewat ya Mbak Mega ya. Iya Prof Jojo, kita simak iklan spot berikut ini ya Bos.
ini. Oke, baik, kita simak beberapa sport berikut ini. CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, air minum yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Evolving services, tools, and applications are moving to the cloud, introducing scalability issues for the traditional access policy approach. This risks potentially undermining your security strategy. Introducing Adaptive Policy from Cisco Meraki, a revolutionary technology that simplifies access policies by aligning them with the identity of a device, user, or application, rather than their location in the network. Whether you're a business adopting new tools and technologies, have globally distributed sites, or work with extremely regulated data like banks and hospitals, Adaptive Policy gives you centralized, organization-wide policy enforcement. Simply create it once, and these access policies are consistent across your network and evolve with your organization. Meraki, making complex technologies easy so you can stay secure. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat khusus warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk Anda yang punya kendaraan bermotor. Sesuai keputusan Gubernur Jawa Timur 2021 tentang pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur, diberlakukan pemutihan bebas denda PKB dan juga BPNKB dan bebas BBN 2 dan lain-lain. Insentif pajak 20% untuk kendaraan roda 2 dan 3, 10% untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Manfaatkan dan menangkan hadiahnya 30 juta berupa tabungan umroh tahap 2 dan untuk 15 pemenang. Mulai 9 September sampai 9 Desember 2021, pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur bisa belanja melalui e-Samsat, Link Aja, GoPay, Alfamart, Alfamidi, Indomaret, Tokopedia, Gria Bayar BTN, dan Pos Indonesia. Info lebih lanjut hubungi kantor Samsat Sidoarjo Kota, dan informasi ini dipersembahkan oleh kantor Samsat Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Ya, terima kasih sahabat Jawa Timur yang masih bergabung dan menyiarkan program Erlangga Forum di sore hari ini. Tentunya ada Radio Persada Kabupaten Blitar, Praja Angkasa Terenggalek, RGR Tulungagung, Suara Pacitan, Suara Madiun, Kejuruan Malang, Marapati Kota Pasuruan, Mahardika Bondowoso, Ersal Nganjuk, Magetan Indah, Prada Suara Tuban, Klasik Radio Malang, dan Purwoboyo Kabupaten Madiun. Baik, kita balik lagi ke forum Erlangga Forum ya tentunya sahabat Jawa Timur. Dan tentunya dengan siapa sih hostnya? Ya, Pak Prof Parto. Iya. Kakakmu tercinta. Aduh. Iya, monggo silakan Prof, dilanjutkan. Semangat tambah sore tambah semangat karena di sini Lamongan motonya adalah ayo nguliner. Kalau enggak nguliner ngiler Meka, lihat ini. Iya, saya di sini ngiler banget Prof. Apalagi belum makan siang ini tadi. Untuk itu sekarang kita ingin mendengarkan bagaimana Prof Fendi memotret Lamongan dengan laju inovasi yang seperti dipaparkan oleh Pak Bupati. Silahkan Prof Fendi. Baik, terima kasih Prof Yusu. Selamat sore Mbak Mega. Selamat sore. Sangat juga atas perjumpaan kita ke berapa kali, tidak tahu. Satu kata yang untuk Pak Bupati Lamongan ini, menggilan. Menggilan temenan. Karena 9 bulan beliau sudah membuat tidak sekedar janji, tapi tadi beberapa hasil kerjanya, outputnya, produktivitas perusahaan, kemudian IPM-nya Kabupaten Lamongan juga naik. Ini dalam waktu 9 bulan benar-benar dia mengerjakan, mungkin tidak pernah tidur ya nih. Pak ini kayaknya ini harus banyak melekan ini kayaknya ini Pak Bupati ini. Kalau melihat apa yang dilakukan Bupati tadi, yang pertama yang beliau lakukan adalah mengumpulkan stafnya, kemudian menyatukan pikiran pandangan. Kalau di organisasi ketika kita mau melakukan change, melakukan perubahan, maka pasukan-pasukan yang mau di change itu harus dikumpulkan. Nah, ini beliau lakukan. Setelah kemudian mengumpulkan, disatukan pandangan, langkah, kemudian dilakukan perubahan di dalam internal. Nah, saya lihat dari data, ini kebetulan saya dapat data dari Biro Pusat Statistik Pak Bupati. Dalam waktu 9 bulan ternyata jumlah SDM yang S1 ke atas itu naik 500 lebih ini. Ini prestasi Lamongan ini. Prestasi benar dalam waktu 9 bulan. Hebat ini. Kalau gitu tepuk tangan, yang ada di studio tetap tepuk tangan ini. Dalam waktu 9 bulan naiknya, ini kayaknya memang kita harus masuk ke Lamongan. Mereka-mereka yang S1 ini harus kita S2 kan, dan yang S2 harus kita doktorkan kayaknya. Nah, supaya mengimprove SDM ini, supaya apa yang digariskan oleh Pak Bupati tadi tentang pembangunan fisik, tapi semuanya kembali kepada SDM, semuanya kepada manusia. Nah, kalau manusianya tidak kita berikan ilmu bagaimana menjadi orang yang change, bisa menjadi agen perubahan, agak kesulitan. Maka izinkan kami Pak Bupati ikut menjadi partner dalam melakukan pengembangan SDM di Kabupaten Lamongan, terutama untuk change staff dari Kabupaten Lamongan. Dan saya lihat statistiknya mengatakan memang ini sangat perspektif untuk bisa dinaikkan. Dan salut pada Bupati yang bisa menaikkan dalam waktu 9 bulan. Apalagi selamat Pak Bupati. Ya, luar biasa. Ini langsung koordinator program loh ya. Ini pakar di bidang urusan-urusan untuk perubahan ya, human capital itu. Agar apa? SDM Lamongan ini mampu mengikuti ritme pergerakan Pak Bupati. Termasuk ritme yang urus-urusan Joko Modo sampai ke Siti Hinggil. Nah itu Mega paling enggak paham itu Mega, tapi dari apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, kita sapa bagaimana perspektif dari para akademisi di Malaysia. Saya sapa karena sudah hadir juga Associate Profesor Suyatno Ladiki. Prof Ladiki, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Prof. Wih, alhamdulillah. Langsung muncul. Kebetulan pas nggak ngajar ya ini ya. Libur Prof, Jumat libur.
Oh, Jumat libur. Wah, memang Ya, Islami ya di Malaysia ini. Itu persis aku sekolah madrasah ndok Lamongan biyen. Jumat libur. Nah, kami sapa juga Profesor Khadijah Umar. Halo Profesor Khadijah Umar. Ya, halo Prof. Ya. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Ini Apa kabar kami semuanya? sedang bersama Datuk Bandar Lamongan. Datuk Bandar itu Bupati ya, Kepala Daerah. Bupati. Saya tanya terlebih dahulu kepada Prof. Khadijah Umar. Lihat inovasi tadi dari Datuk Bandar Lamongan. Muda loh Prof, ganteng. Nah ya kan? Ya. Jadi ini Pak Bupatinya muda. Dengan segala inovasinya, bagaimana komentar Prof. Khadijah Umar tentang inovasi di Kabupaten Lamongan? Ya, saya tertarik sekali ya samanya inovasi yang dilaksanakan oleh Bupati Kabupaten Lamongannya ya. Namun saya masih juga kalau boleh bisa saya tanyakan satu soalan. Ya, ya. Oke, inovasinya keren sekali, cemerlang gitu ya. Tapi gimana kalau dari tadinya, dari apa yang saya sudah ikuti, saya juga tertanya-tanya apakah peran wanita di sana dalam inovasi dan memartabatkan Bupati Lamongan ini. Itu yang pertamanya ya. Yang kedua, gimana ya kalau kita katakan untuk melaksanakan inovasi di setiap region ya, memerlukan kerjasama dan komitmen dari segenap lapisan masyarakat. Gimana ya Bupati Lamongan dapat merealisasikan apa yang telah dilaksanakan itu, dan bagaimana untuk menarik seluruh masyarakat untuk bersama-sama bekerjasama dengan Bupati untuk kecemerlangan daerah Bupati. Itu aja. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Prof. Khadijah Umar. Ya, sama-sama. Tepuk tangan untuk Prof. Khadijah Umar. Nanti bila perlu ini Prof. Khadijah Umar nanti bisa berkunjung ke Lamongan, dan Bupati Lamongan juga bisa menjadi berkongsi dengan Kuala Trengganu. Insya Allah ya, dialu-alukan. Insya Allah. Ya, insya Allah. Lihat insya Allahnya sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Ya, untuk Pak Ladiki, silakan Pak Ladiki. Halo, Prof. Ladiki. Ya, terima kasih Prof. Jojo. Di sebelah Prof. Jojo itu ada tetangga saya, Prof. Fendi itu, Arek Karanjangan. Ya, apa kabar Prof. Fendi? Tonggo lawas. Dan juga ada Prof. Badri dan Prof. Rudi. Terima kasih banyak. Dan kepada Pak Bupati ya. Sekarang ini trennya tren Bupati ganteng dan muda. Ini yang menarik di Jawa Timur ini. Pak Bupati, saya rasa tadi saya menimpali apa yang disampaikan oleh Prof. Fendi. Ada yang menarik dari SDM Lamongan ini naik ya secara signifikan. Tetapi saya khawatir Pak Bupati, kalau Pak Bupati tidak menjaga SDM ini, dia akan ke luar daerah. Itu brain drain ya. Jadi brain drain juga harus dihindari. Oleh karena itu tentu kita tidak bisa menghalangi para pemuda-pemuda yang potensial untuk keluar daerah, sekiranya kalau di Lamongan tidak menyediakan yang mereka butuhkan. Jadi ini menjadi sangat penting. Oleh karena itu menjadi tantangan bagi Pak Bupati. Memang membanggakan kalau sampai scholarship atau beasiswa yang diberikan Pak Bupati itu benar-benar menciptakan peluang peningkatan SDM bagi generasi muda. Tetapi dia tidak akan sustain ya, dia tidak akan berketerusan kalau tidak disertai dengan kebijakan atau arena yang mewadai mereka. Saya khawatir kalau dari Lamongan ke Surabaya semua ya kan. Jadi kan akhirnya seperti ya, saya tidak menyindir sebelahnya Prof. Fendi ya kan. Dia kan orang Lamongan yang brain drain ke Surabaya ya kan. Bukan begitu maksud saya Prof. Jojo. Tetapi saya rasa sekarang eranya adalah era desentralisasi ya. Orang seperti Prof. Jojo ini yang sangat potensial, tiba waktunya lah untuk membantu Pak Bupati, ya kan? Tapi saya rasa Prof. Jojo pun untuk itu kuliahnya ke Erlangga, ya itu maksud saya. Nanti kalau sudah kuliah dari Erlangga, ya pulang ke Lamongan, jangan menclok di Surabaya terus. Ini yang menjadi tantangan. Jadi buka kelas di sini kok. Nah, Prof. Jojo lah masih nggak, maksud saya ini brain drain ya, brain drain di tingkat lokal ini penting. Saya rasa saya tidak ingin lah generasi muda Lamongan semua lari ke Jakarta
ke Surabaya, tapi bagaimana membangun bersama-sama Pak Bupati. Ini tantangan yang paling real Pak Bupati ya. Dan saya suka sekali dengan istilah Megilan karena ini adalah gairah local wisdom yang bisa sebenarnya ditarik ke peringkat global Pak Bupati. Karena berarti kalau tadi disebutkan oleh Prof. Rudi juga, potensi sejarah Lamongan tak kalah hebatnya. Bahkan pendopo Raja Erlangga pun di Lamongan. Nah, ini kan satu warisan-warisan yang harus digali. Ini kerja atau tugas dari generasi muda. Dan Pak Bupati bisa menjadi guidance. Nah, kalau local wisdom sudah menarik, sudah tertata sedemikian rupa, tiba waktunya untuk dibawa ke pentas global. Ya ini menjadi peluang. Menjadi peluang Pak Bupati. Dibawa ke pentas global, disaksikan oleh Yatno Ladiki, orang Surabaya yang kemudian bercokol di Malaysia. Kapan balik Surabaya? Ini contoh saya juga brain drain ya kan. Saya juga akibat brain sama Prof. Jojo malah kebablasan melintasi laut. Itu diaspora, tapi ini kita kan diaspora. Ya itu argumen penyejuknya adalah diaspora ya. Bagaimana kita masih berbakti kepada negara kita, itu argumen penyejuk dan saya rasa memang real adanya Pak Prof. Jojo. Saya rasa itu Pak Bupati, bagaimana menggali local wisdom dan dibawa ke peringkat global, potensi yang luar biasa bagi Lamongan. Yang saya masih ingat sampai sekarang, salah satu cirinya adalah soto Lamongan. Dan ciri yang paling hebat hanya satu aja soto Lamongan itu, enak, itu saja, nggak ada yang lain. Terima kasih Pak Bupati. Terima kasih Pak Associate Profesor Yadiki dan Profesor Hadijah Umar, dan Pak Bupati langsung merespon. Baik, terima kasih. Salam buat Prof. Hadijah dan Prof. Yatno Ladiki. Ya, ada beberapa hal yang perlu saya jawab. Bagaimana peran wanita? Alhamdulillah, ya Lamongan ini termasuk salah satu kemarin yang mendapatkan piala penghargaan gender. Ya. Jadi pembangunan kita memang sudah berbasiskan gender, inklusif, dan tentu peranan wanita memang sangat besar. Kita ada beberapa program yang memang wanita ini sebagai yang terdepan ya dalam aktivitas di lapangannya. Misalnya kita punya program home care service ya. Ini ada sebuah program yang program sosial kami, bagaimana kita mendatangi beberapa warga yang memang rentan baik secara ekonomi, baik secara sosial ataupun masalah kesehatan. Nah, ini ada program, dan yang di depan ini adalah ibu-ibu, terutama ibu-ibu PKK yang memang digerakkan dari PKK kabupaten yang sampai ke bawah kepada ibu-ibu PKK di tingkat desa. Ya, juga ada program yang digagas oleh para perempuan ketika masa pandemi kemarin. Ada sebuah gerakan yang namanya beri seikhlasnya, ambil secukupnya. Jadi membuat cendelan-cendelan itu di perempatan-perempatan, dan alhamdulillah program ini digerakkan oleh ibu-ibu semua. Dan ini sampai sekarang pun masih ada beberapa yang berkelanjutan ya, termasuk di kota-kota ini, dan ini sangat membantu sekali. Yang ingin saya katakan sebenarnya keterlibatan wanita di dalam peran serta untuk kemajuan pembangunan ini memang benar-benar sudah menjadi basis kami dalam program-program semuanya, dan juga termasuk keterlibatan para wanita di birokrasi ini juga kita seimbangkan antara kecukupan SDM baik pria dan wanita ini, sehingga ada kesetaraan gender yang bisa kita laksanakan dalam pembangunan Kabupaten Lamongan. Berikutnya, iya, dalam keterlibatan ya proses pembangunan di Kabupaten Lamongan ini. Bagaimana tadi mengajak masyarakat sehingga masyarakat bisa ikut bersama-sama dengan pemerintah. Ya. Di depan saya sampaikan kita selalu melibatkan elemen masyarakat, walaupun tentu pemerintah daerah ini di depan di dalam pelaksanaan programnya. Yang terpenting adalah sebenarnya ya, saya berikan contoh, ini contoh dulu. Ya. Ketika awal masa pandemi ada sebuah keputusan pemerintah supaya
menutup sementara tempat-tempat ibadah. Saya belum mengeluarkan SK, belum menandatangani surat edaran, saya baru memberikan sebuah himbauan bahwa tempat ibadah sementara tidak digunakan untuk jamaah. Itu saya belum membuat keputusan resmi, tapi takmir masjid itu sudah mengumumkan sendiri. Wah, itu namanya sabda pendito ini. Sudah mengumumkan sendiri bahwa sementara masjid ditutup. Ini salah satu contoh. Artinya apa? Sebenarnya ketika ada kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, ada kepercayaan publik kepada pemerintah, ini tentu akan mudah karena merasa bahwa apa yang dilakukan pemerintah ini adalah untuk kepentingan bersama, kepentingan masyarakat. Sehingga karena masyarakat ini percaya, sehingga tidak sulit ya kita untuk mengajak masyarakat ini secara bersama-sama mensukseskan program-program pemerintah. Luar biasa. Ya. Jadi Mbak Mega. Iya, Prof Jojo. Mbak, luar biasa tadi sabda pendito Ratu. Beliau loh baru sak kecap. Iya. Langsung nggak pakai surat tertulis. Masjid-masjid sudah diumumkan. Oh iya, ikuti PPKM, ikuti ketaatan, ikuti protokol. Tapi sahabat Erlangga Forum, kita akan banyak lagi akan menemukan penggalian informasi, inovasi, masih berlembar-lembar inovasinya, nanti sampai jam 5 sore, tapi saya yakin perlu rehat, laya-laya minum kopi, kalau di sini menikmati suguhan yang beraneka ragam, Mega, jangan. Wah, senang sekali di sana dijamu dengan enak ya. Pengen saya juga, Prof. Iya, untuk itu ikuti dulu Buletin Jawa Timur. Kita break mengikuti Buletin Jawa Timur 15 menit ke depan. Silahkan Mega. Baik Prof Jojo, terima kasih. Dan tentunya sahabat, kita simak Buletin Jawa Timur edisi 22 Oktober 2021 sesaat lagi. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, inilah Buletin Jawa Timur edisi Jumat 22 Oktober 2021. Bersama saya Syetun Hania, mari kita simak informasi yang pertama. Datang dari Suara Gresik ada Reina Nevada, rilis ekspor mangga ke Singapura, Bupati Gresik himbau pelaku UMKM untuk terus berkembang. Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia melakukan pelepasan ekspor mangga dengan tujuan Singapura di Kabupaten Gresik. Dalam kunjungannya, Menteri Koperasi dan UKM Dr. Andes Teten Masduki bersama rombongan disambut oleh Bupati Gresik, Fandi Ahmad Yani, didampingi Wakil Bupati Aminatun Habibah, Forkopimda, dan jajaran lainnya. Kunjungan juga dihadiri Kepala Kanwil Bea Cukai Jatim, Triwikanto, dan Komite 4 DPD RI, Evi Zainal Abidin. Dalam kunjungannya, Dr. Andes Teten Masduki, Menteri Koperasi dan UKM pihaknya mengatakan untuk produk UMKM di Kabupaten Gresik bisa menjadi produk yang memiliki pasar yang lebih besar. Untuk bisa cepat pulih, UMKM kita memang harus ada pelonggaran-pelonggaran. Dan saya kira BPOM sudah membuat standarisasi untuk izin edar untuk UMKM. Dengan dukungan dari Bea Cukai Jawa Timur, Kementerian Koperasi dan UKM RI mengajak pemerintah daerah dapat mengembangkan produk potensial UMKM yang ada agar memenuhi pasokan ekspor di Indonesia. Bupati Gresik, Fandi Ahmad Yani, mengatakan Pemkab Gresik bersama dengan Bea Cukai mendorong UMKM menjadi produk unggulan. Alhamdulillah, tentunya dukungan dari teman-teman Bea Cukai dalam hal ini kepada kantor wilayah Jawa Timur juga hadir yang memberikan support terus terhadap pemerintah Kabupaten Gresik khususnya pelaku usaha UMKM. Harapannya, usaha mikro terus berkembang ke depannya. Dengan melakukan sinergi dengan Kementerian Koperasi dan UKM, adanya koperasi modern juga diharapkan bisa melindungi para pelaku UMKM dan petani di Kabupaten Gresik. Saya Reina Nevada, Suara Gresik, melaporkan untuk Buletin Jawa Timur. Selanjutnya, Mega Kristi dari RGR FM Tulungagung dengan informasi Rakernas Akuntansi.
dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara dalam penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, serta menjaga kepercayaan publik, Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2021 dengan tema Bangkitkan Ekonomi, Pulihkan Negeri Bersama Hadapi Pandemi. Acara ini juga diikuti oleh Pemkab Tulungagung melalui Fitcon yang dihadiri oleh Bupati Tulungagung, Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung, Inspektur Kabupaten Tulungagung, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berlangsung di Pendopo Kongasarum Kusumaning Bongso. Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan tahun ini dilaksanakan dalam beberapa rangkaian kegiatan mulai tanggal 16 Agustus sampai dengan 14 September 2021 berupa kegiatan aneka lomba, webinar, coaching klinik, dan talkshow, termasuk pemberian penghargaan kepada entitas pelaporan peraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dalam berbagai kategori. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada pihak yang telah melakukan sinergi kuat di dalam mewujudkan pertanggungjawaban keuangan negara secara profesional, akuntabel, dan transparan. Dengan bersinergi melibatkan penegak hukum, maka akan menghindari potensi terjadinya risiko penyelewengan terhadap uang negara yang pada akhirnya mengurangi efektivitas program pemerintah. Menurut beliau, peningkatan yang terjadi menunjukkan indikator semakin meningkatnya tata kelola termasuk pengelolaan barang milik daerah, juga menjalankan fungsi dan tugas serta tanggung jawab pemerintahan. Beliau juga menyampaikan bahwa kementerian, lembaga, dan Pemda harus mampu mengelola keuangan serta barang negara sesuai dengan fungsinya, apalagi di tengah pandemi COVID-19 saat ini, juga harus bisa mengawasi penggunaan anggaran agar tetap sasaran. Usai sambutan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyerahkan penghargaan kepada kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah yang berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dari BPK RI untuk LKPD tahun anggaran 2020 secara virtual. Kabupaten Tulungagung berhasil meraih opini WTP 2 kali berturut-turut. Saya Mega Kristi, 90,1 RKR FM Tulungagung. Bangun komitmen gempur rokok ilegal, sosialisasi di 5 kecamatan sukses digelar. Selengkapnya bersama Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo. Setelah sukses digelar mulai bulan September 2021 untuk masing-masing warga di 5 kecamatan se-Kota Probolinggo, Selasa 19 Oktober menjadi puncak pelaksanaan sosialisasi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai, edukasi tentang rokok ilegal kepada masyarakat. Kali ini sasarannya adalah warga Kecamatan Mayangan. Sekira 150 warga yang hadir menunjukkan antusias dan animonya melalui pertanyaan yang disampaikan kepada narasumber. Diketahui cukai hasil tembakau ini telah naik cukup signifikan dalam 2 tahun terakhir, yakni sebesar 23% di tahun 2020 dan 12,5% pada tahun 2021. PLT Diskominfo Pujo Agung Satrio mengutarakan bahwa kondisi ini memicu rokok ilegal semakin besar. Untuk itulah Diskominfo Kota Probolinggo sebagai dinas yang membidangi penegakan hukum memberikan edukasi kepada masyarakat agar menggunakan produk yang legal. Sementara itu, Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin mengungkapkan pentingnya masyarakat memahami tentang larangan peredaran rokok ilegal serta mengajak peserta yang hadir dalam forum tersebut untuk turut membantu pengawasan peredaran rokok ilegal. Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo untuk Buletin Jawa Timur. Berikutnya, Mabrur Al-Aziz dari Suara Sampang, ikuti Apkasi Otonomi Expo 2021. Bupati Sampang harapkan hal positif Sampang di branding ke kancah nasional. Bupati Sampang Haji Selamat Junaidi menghadiri acara pembukaan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Apkasi Otonomi Expo 2021 di Jakarta Convention Center pada 20 Oktober 2021. Pembukaan Apkasi Otonomi Expo 2021 dilakukan secara hibrid oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Sedangkan para bupati yang hadir mengikuti secara virtual di JCC Senayan City. Bupati Sampang Haji Selamat Junaidi didampingi Kepala Diskopindak Haja Suartini Kaptiati setelah mengikuti pembukaan Apkasi Otonomi Expo 2021
beranjak mengunjungi stan milik Pemkab Sampang yang ikut andil pada gelaran pameran tersebut yang menampilkan produk kerajinan batik dengan motif dan corak khas Kota Bahari, hasil olahan produk IKM serta ramuan Madura. Bupati Sampang Haji Selamat Junaidi mengatakan bahwa kita sebagai kepala daerah mensupport dan mengapresiasi gelaran pameran seperti ini, apalagi diikuti sebanyak 70 kabupaten se-Indonesia. Hal tersebut selaras dengan tujuan awal pihaknya bahwa ingin membranding Kabupaten Sampang dikenal dengan hal positifnya di kancah nasional maupun internasional. Dari Suara Sampang, Mabrur Al-Aziz. Dari Sampang beralih ke Nganjuk, ada Agustin Merdekawati, tempat parkir Pasar Kertosono hanya untuk pengunjung. Mobil penumpang umum atau angkot terpaksa harus ngetem di tepi jalan dekat Pasar Kertosono untuk menunggu penumpang, karena desain Pasar Kertosono yang baru tidak sama dengan Pasar Kertosono yang lama. Jika dulu Pasar Kertosono memiliki terminal MPU di sebelah timur, maka saat ini dipastikan tidak ada lagi, karena terminal MPU tersebut telah diisi puluhan pedagang. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Nganjuk, Gunawan Wigdagdo mengatakan pihaknya tidak menyediakan terminal MPU karena saat ini MPU yang beroperasi sangat sedikit dikarenakan penumpang semakin sepi. Bahkan sejak Pasar Kertosono terbakar pada tanggal 2 Oktober 2017, pedagang di Pasar Kertosono terbagi 3, ada yang tetap berjualan di bekas terminal MPU sebelah barat Pasar Kertosono dan Pasar Keradurat di Desa Bandaran Kecamatan Kertosono yang akibatnya pengunjung juga terpisah sehingga berujung MPU kesulitan mendapatkan penumpang. Apalagi banyak warga yang memiliki sepeda motor sehingga saat ini MPU yang beroperasi di Pasar Kertosono dapat dihitung dengan jari. Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Anjuk. DPRD minta Pemkot Blitar perhatikan pengawasan prokes tempat wisata yang dikelola oleh swasta bersama Surya Muhammad dari Mahardika FM Kota Blitar. Pada masa pelaksanaan uji coba new normal, sektor pariwisata di Kota Blitar mendapatkan kelonggaran. Tempat wisata milik daerah atau swasta pun mulai dibuka. DPRD Kota Blitar pun mengingatkan agar pemerintah kota tetap memperhatikan pelaksanaan protokol kesehatan di lokasi wisata, utamanya milik swasta. Syahrul Alim, Ketua DPRD Kota Blitar, saat dikonfirmasi by phone Rabu 20 Oktober 2021 mengatakan pengawasan prokes di tempat wisata daerah seperti Makam Bung Karno, Istana Gebang, dan Taman Kebon Rojo sudah berjalan baik. Sebab Satgas COVID-19 menempatkan petugas khusus untuk mengawasi prokes COVID-19. Hal serupa juga harus diterapkan di tempat wisata milik swasta, misalnya Fish Garden di Jalan Bengawan Solo. Meski kelonggaran selama uji coba new normal dapat membangkitkan perekonomian masyarakat, namun pemerintah kota tidak boleh kecolongan. Syahrul meminta pelaksanaan operasi justisi juga difokuskan ke pengawasan prokes di tempat wisata milik swasta. Makanya dari pemerintah kota harus selalu mengevaluasi, memfollow up, mengingatkan utamanya istilahnya kepada pelaku usaha tersebut, baik itu wisata ataupun yang lainnya. Operasi justisi bersama jajaran TNI Polri dilakukan merata di semua sektor, mulai dari lokasi wisata, kafe, pusat perbelanjaan hingga tempat wisata yang dikelola oleh swasta atau pribadi. Menurutnya tempat wisata yang dikelola swasta boleh dibuka selama mematuhi prokes COVID-19 dan ikut menyediakan aplikasi Peduli Lindungi. Pemerintah kota upaya-upaya untuk penertiban. Surya Muhammad, Mahardika FM. Bergeser ke Suara Madiun, ada Amanda. Dispenduk Capil Kota Madiun gelar rakor percepatan penerbitan dokumen kependudukan. Dokumen kependudukan merupakan benda penting yang wajib dimiliki dalam kehidupan masyarakat. Setiap dokumen kependudukan memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum terhadap setiap peristiwa penting yang dialami penduduk, mulai dari akte kelahiran hingga akte kematian. Untuk itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun menggelar rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka percepatan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil 2021. Kegiatan tersebut berlangsung di Bima Ballroom Aston Hotel Madiun yang juga dihadiri oleh Wali Kota Madiun Maidi. Seperti diketahui, beragam inovasi telah dicetuskan oleh Dispenduk Capil Kota Madiun dalam rangka percepatan penerbitan dokumen kependudukan. Misalnya, layanan perekaman EKTP di rumah atau di area fasilitas umum, pencetakan dokumen sehari jadi, hingga layanan dokumen diantar sampai ke rumah. Untuk itu, Wali Kota menghimbau kepada masyarakat agar senantiasa disiplin melaporkan peristiwa kependudukan yang dialami. Dengan begitu, data kependudukan di Kota Madiun bisa lebih valid. Selain itu juga mempermudah masyarakat dalam memperoleh fasilitas dan layanan lainnya. Meski begitu, Wali Kota juga mengingatkan kepada petugas maupun masyarakat untuk lebih teliti dalam menuliskan data diri dalam dokumen kependudukan. Sebab tidak boleh ada data yang salah di dokumen kependudukan. Amanda, Suara Madiun. BMKG Juanda minta masyarakat Jatim waspada potensi bencana hidrometeorologi. Selengkapnya bersama Nabila Kansa dari Suara Sidoarjo.
masuk di bulan Oktober-November, BMKG Juanda minta masyarakat Jawa Timur mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi. Menurut Teguh Sri Susanto, Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Juanda, ini disebabkan pada bulan-bulan ini adalah masa peralihan musim, di mana bisa terjadi cuaca ekstrim di beberapa wilayah Jawa Timur. Jadi kalau di Jawa Timur, di periode Oktober-November ini kita sudah sedikit mengalami masa peralihan, Mas ya. Jadi potensi cuaca ekstrim juga akan sering terjadi. Seperti kemarin di Ngawi dan Madiun sudah terjadi angin kencang, kemudian di Bangkalan juga terjadi puting beliung. Jadi saya rasa perlu sekali update informasi terkait dengan potensi-potensi di masa peralihan. BMKG Juanda sendiri menurut Teguh sudah melakukan koordinasi dengan lintas sektor seperti BPBD Jawa Timur, Basarnas, dan Balai Besar Wilayah Sungai. Tujuannya mempercepat jika ada ancaman potensi bencana akibat cuaca. Nabila Kansa, Suara Sidoarjo. Selanjutnya, Henti Ludiana Suara Ngawi membawa informasi peringatan Hari Santri Nasional HSN tahun 2021 di Kabupaten Ngawi digelar secara sederhana. Peringatan Hari Santri Nasional HSN tahun 2021 di Kabupaten Ngawi digelar secara sederhana. Seluruh rangkaian kegiatan hingga jelang puncak HSN dibuat terbatas tanpa pengerahan massa seperti peringatan tahun-tahun sebelumnya. Rangkaian kegiatan peringatan HSN di Ngawi sendiri sudah dimulai sejak tanggal 7 Oktober kemarin dengan 15 rangkaian kegiatan peringatan hingga puncaknya pada 22 Oktober. Hal ini seperti yang dikatakan Pujianto, Kasih Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kemenak Ngawi sekaligus sebagai wakil Ketua Panitia HSN 2021 Kabupaten Ngawi. Sedangkan upacara virtual puncak dari Hari Santri Nasional digelar 22 Oktober yang diikuti seluruh Kemenak se-Indonesia dan tadi malam digelar doa bersama di Pendopo Widya Graha Kabupaten Ngawi. Henti Ludiana, Suara Ngawi. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang, bantuan gempa tak kunjung terrealisasi, Bupati lapor Presiden. Bantuan bagi warga terdampak gempa tak kunjung realisasi. Thoriqul Haq Bupati Lumajang melaporkannya ke Presiden RI Joko Widodo. Hal itu disampaikannya di sela-sela ramah tamah pembukaan Apkasi Otonomi Expo 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu kemarin. Bupati menjelaskan bahwa pasca gempa, pemerintah Kabupaten Lumajang bergerak cepat melakukan pendataan korban terdampak dan melakukan verifikasi telah dipenuhi oleh Pemkab Lumajang sebagaimana permintaan BPNB. Proses administrasi dan pendukung juga sudah dilengkapi oleh Pemkab dengan harapan bantuan rekonstruksi rumah dan pemerintah pusat segera terrealisasi. Selain realisasi bantuan rehabilitasi rumah terdampak gempa, Bupati juga menyampaikan terkait program prioritas nasional di Lumajang seperti pembangunan jalan tol Probolinggo-Lumajang dan beberapa program perhutanan sosial, kemitraan dengan petani, sektor industri dan jasa dengan harapan ada intervensi dari pemerintah pusat. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Ada Yuli Sulistiorini, Suara Pasuruan, dengan informasi sambut Hari Santri Nasional, Pemkat Pasuruan siapkan beberapa agenda. Memperingati Hari Santri Nasional HSN tahun 2021, pemerintah Kabupaten Pasuruan menyiapkan beberapa agenda. Rangkaian kegiatan HSN di Kabupaten Pasuruan difokuskan di Kecamatan Tosari, diawali dengan peresmian Desa Ngadiwono sebagai desa sadar kerukunan umat beragama Kamis pagi, serta peletakan batu pertama Masjid Pancasila di Dusun Banyumeneng oleh Kejaksaan Negeri Bangil. Apel Hari Santri secara terbatas juga akan digelar di Pendopo Agung Wonokitri Jumat 22 Oktober yang diikuti oleh organisasi perangkat daerah, Forkopimcam, para kiai, TPQ, dan Madin, termasuk Banser Ansor, MWCNU, Fatayat, Muslimat, FKUB, dan FPK. Apel Hari Santri juga diikuti secara virtual dari 24 pendopo kecamatan di Kabupaten Pasuruan. Peringatan HSN 2021 dilanjutkan dengan agenda istighosa Jumat Legi di Pendopo Nyawi Jingesti Wenganing Gusti. Yuli Sulistiorini, Suara Pasuruan. Beralih ke Persada FM, Alvin Lutfi, Wabub minta camat dan kepala desa atau kelurahan untuk mengoptimalkan PBB P2 di Kabupaten Blitar. Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso meminta para camat dan seluruh kepala desa atau kelurahan untuk mengoptimalkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkantoran di Kabupaten Blitar. Hal ini dilakukan guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Makdi Rahmat menyampaikan, memang selama pandemi COVID-19 berlangsung, telah berdampak negatif bagi seluruh sektor, bagian kesehatan, ekonomi, dan sosial budaya.
Untuk itu, ia juga meminta semua pihak, mulai Bapeda, kecamatan, desa, ataupun kelurahan agar tetap bersemangat meningkatkan PAD. Segala permasalahan yang terjadi di lapangan harus bisa disiasati dengan baik demi ditingkatkan PAD di Kabupaten Blitar. Di samping itu, petugas di wilayah harus bisa melaksanakan program kerja pendapatan yang efisien, efektif, inovatif, antisipatif, responsif, dan fleksibel. Ia berharap akhir tahun nanti PAD di Kabupaten Blitar meningkat dibanding tahun sebelumnya. Wabub menambahkan, di sisi lain pemerintah daerah juga telah menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Blitar dalam hal penagihan piutang pajak daerah. Semoga kolaborasi ini membuahkan hasil yang maksimal guna tingkatkan PAD. Alvin Lutfi, Persada FM Blitar. Tinjau pemandangan arak-arak, Bupati berharap wisata Bondowoso segera pulih bersama Dewi Karya dari Mahardika Bondowoso. Wisata Bondowoso diharapkan dapat segera pulih. Hal itu diungkapkan Kiai Haji Salwa Arifin, Bupati Bondowoso saat meninjau pemandangan arak-arak Kuringin beberapa hari lalu. Pada kesempatan itu, Bupati Salwa dan Wakil Bupati Irwan mengecek sarana dan prasarana protokol kesehatan COVID-19 di lokasi, seperti tempat cuci tangan, sekaligus memastikan protokol kesehatan diterapkan dengan baik. Bupati Salwa yang mengaku baru pertama kali ke pemandangan arak-arak Bondowoso takjub dengan keindahan alam di tempat tersebut. Karena itu pihaknya berharap wisatawan dari luar Bondowoso dapat berkunjung ke objek wisata ini. Namun demikian, pihaknya menghimbau agar seluruh wisatawan yang berkunjung tetap menjaga dan mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Terlebih, sampai sekarang capaian vaksin di Bondowoso belum mencapai 50%. Bupati Salwa juga meminta kepada pihak terkait untuk lebih gencar mempromosikan keindahan wisata alam arak-arak kepada masyarakat luas. Dewi Karya, LPPL Mahardika Bondowoso. Informasi terakhir dibawakan oleh Nisa Arumi dari Ralita FM. Pemkab Pamekasan adakan lomba video pendek Stop Rokok Ilegal, hadiah puluhan juta rupiah. Pemerintah Kabupaten Pemkab Pamekasan adakan lomba video pendek bertemakan Stop Rokok Ilegal dan tentunya dengan hadiah utama puluhan juta rupiah. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kadiskominfo Pamekasan Muhammad melalui Arif Rahmansyah, Kepala Bidang Pengelola Media dan Komunikasi Publik Diskominfo Pamekasan, saat talkshow di Radio Ralita FM mengatakan, sebelumnya telah dilakukan rapat bersama untuk membawa lomba video ini menjadi semarak. Tentunya dengan tema tersebut bertujuan agar dapat menghentikan peredaran rokok ilegal di masyarakat pada umumnya. Selain juga dapat dilihat berulang kali dan lebih lama, serta dapat mensosialisasikan kepada masyarakat dengan cara yang lebih efektif. Sebelumnya kita sudah merancang beberapa kali rapat bersama untuk bisa membawa lomba video ini menjadi lomba video yang semarak. Yang pertama, kita sudah menentukan tema besar yaitu Stop Rokok Ilegal dengan beberapa subtema, yaitu subtemanya yaitu dana bagi hasil cukai untuk kesejahteraan petani tembakau, dana bagi hasil cukai untuk kebutuhan pabrik rokok, dana bagi hasil cukai untuk kesehatan, kemudian mengangkat cerita tentang kawasan industri hasil tembakau. Berikutnya adalah sosialisasi stop rokok ilegal secara umum. Lomba video pendek dibagi menjadi 2 kategori, yaitu kategori pelajar bagi siswa SMP hingga mahasiswa dan kategori umum. Pengumpulan video dimulai pada 20 Oktober hingga 25 November 2021. Total hadiah 60 juta rupiah dengan hadiah utama yaitu 10 juta rupiah. Peserta bisa mengisi formulir yang sudah disediakan oleh panitia atau lebih lengkapnya dapat mengakses pada website http://kominfo.pamekasankap.go.id. Nisa Arumi, Ralita FM melaporkan. Demikian sahabat Buletin Jawa Timur hari ini, saya Syatun Hania. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.
Ya sahabat, baru saja kita simak Buletin Jawa Timur edisi 22 Oktober 2021 dan tentunya terima kasih juga untuk sahabat Jawa Timur yang masih bergabung dan menyiarkan program Erlangga Forum di sore hari ini. Tentunya ada Persada Kabupaten Blitar, Prajangkasa Tergale, RGR Tulungagung, Suara Pacitan, Suara Madiun, Kanjuruhan Malang, Ramapati Kota Pasuruan, Mahardika Bondowoso, Ersal Nganjuk, Magetan Indah, Pradia Suara Tuban, Klasik Radio Malang, Purwoboyo Kabupaten Madiun. Dan kita kembali simak Erlangga Forum tentunya dengan hostnya siapa sih? Prof Jojo. Selamat sore Prof Jojo. Halo Mega. Iya. Cacakmu di sini loh, cacakmu. Nah, ini minuman mereknya Caca. Oh, Caca. Itu minuman jenis apa itu Prof Jojo? Boleh Caca itu ya kakak, tapi ini Caca itu Caca re umbien. Oh, Caca itu diombe, diicipin gitu ta? Dicipi ini khas ya. Nanti kalau kalau kita live lagi dari Kabupaten Lamongan, Mega ikut deh gitu ya. Oke, siap. Asalkan dikabarin gitu ya Prof Jojo ya. Kabarin nanti seluruh kru sebagai host Suara Sidoarjo untuk Lamongan. Nah, waduh. Terima kasih sekali sahabat Erlangga Forum yang sudah bergabung di acara ini. Kita akan simak lagi yang dari Malaysia ada ya toh. Dari jaringan-jaringan beberapa university di Malaysia, tetap setia menyimak dan kita akan lanjutkan kembali bahwa Lamongan itu tidak hanya urusan inovasi di bidang tadi itu, ekonominya bangkit, kreativitasnya, inovasinya, tapi ada juga keberhasilan mengatasi COVID-19. Bagaimana Lamongan di Jawa Timur adalah satu-satunya kabupaten pertama yang level hijau. Tepuk tangan orek. Pokok sing iso tepuk tangan tandane gak setruk, tak dongakno gak setruk pokoke ngono ya. Jadi yang dimanapun di ruang-ruang kelas di University Malaysia juga itu tandanya sehat dan kita ingin simak bagaimana keberhasilan Lamongan untuk mengatasi pandemi COVID-19. Belajar kita dari inovasi Bupati Lamongan. Silahkan. Baik, terima kasih. Tadi juga melanjutkan dari apa yang disampaikan Prof. Hadida, bagaimana peran serta masyarakat, peran serta wanita dan sebagainya. Nah, peran serta seluruh elemen masyarakat inilah yang kemarin juga kita gunakan dalam rangka untuk pengendalian COVID di Kabupaten Lamongan. Tadi sudah disampaikan Prof. Jojo bahwa Lamongan ini adalah kabupaten yang pertama kali ketika dari level 4 menuju ke level 1. Jadi kemarin saya sebutkan, saya laporkan di Ibu Gubernur bahwa Lamongan ini adalah yang pertama Ibu di Jawa dan Bali. Ibu Gubernur mengkoreksi, itu bukan Jawa dan Bali. Lamongan itu adalah pertama kali yang level 1 di Indonesia. Begitu Pak, luar biasa. Dan itu Ibu Kofifa sendiri yang mengkoreksi. Nah, bagaimana, kenapa Lamongan bisa bangkit dari COVID-19 itu? Sebenarnya kuncinya adalah bagaimana kita secara bersama-sama melibatkan seluruh elemen masyarakat, baik TNI, Polri, dan yang lain, peran ulama, dan semuanya yang ikut serta bersama-sama. Kita mulai dulu, waktu itu Lamongan cukup waktu itu terkenal dengan klaster Sidodowo ya, klaster hajatan waktu itu. Dan alhamdulillah dalam waktu cepat itu bisa kita lokalisir dan dalam waktu cepat pula itu bisa semuanya sudah sembuh dan itu sudah bisa kita wilayah blokir-blokir itu sudah kita bisa lepas ya. Jadi ini kasus yang sempat mengagetkan semuanya ya karena kasus hajatan itu. Kemudian juga sudah berkat kolaborasi itu, alhamdulillah sekarang juga vaksinasi, terus kita lakukan serbuan. Kalau targetnya 10.000 kemarin kita ditarget, tapi luar biasa kita bisa melebihi target yang ditentukan, bahkan satu hari kemarin bisa yang tertinggi itu bisa sampai 23.000, bahkan iya 24.000 satu hari ya. Ya, karena namanya serbuan, jadi kita memang benar-benar, ya. Serbuan vaksinasi ya? Ya, vaksinasi itu kita
ya serbu, bahkan yang terakhir ini karena semakin sulit mendapatkan orang yang akan divaksin ini kita sudah door to door ya, masuk ke masyarakat terutama yang difabel dan para lansia. Kita sekarang sudah melebihi dari target herd immunity 70% karena kita sekarang sudah hampir 72% lebih ya, dan ini ya baik target keseluruhan maupun target lansianya kita sudah melampaui itu. Kemudian juga ada gerakan beri seikhlasnya ambil seperlunya tadi yang saya sampaikan, yang ini juga digerakkan oleh ibu-ibu dan ini cukup efektif sekali. Ya apapun dicendelkan, ada ikan, ada beras, ada sayur dan sebagainya, dan juga ini cukup memasyarakatkan kemarin dan masyarakat senang karena ketika ibu-ibu ini tidak belanja ke pasar, cukup di rumah. Nah ini bisa memanfaatkan gerakan-gerakan ini. Kita juga terus melakukan kampanye gerakan 5M ini, baik melalui pendekatan seni dan budaya. Kita juga ada kegiatan ngamen online yang ketika itu para artis dan seniman ini dalam waktu pandemi yang tidak boleh hajatan dan sebagainya ini sangat sangat memukul profesi mereka. Nah, kita fasilitasi dengan kegiatan-kegiatan ngamen online ini gitu ya, ngamen online, dan alhamdulillah ini cukup senang mereka setidaknya mendapatkan sesuatu dari kegiatan itu. Dan saya ikut nyanyi juga Pak. Gitu. Kalau gitu satu lagu bisa dipersembahkan ya. Satu lagu bisa dipersembahkan. Ya nanti kalau ada ngamen lagi. Karena online-nya ini berbayar juga ngamennya itu, sehingga jadi harus ada hostnya yang jadi daya tarik itu. Kemudian bantuan-bantuan sosial ya, sembako ini juga kita salurkan sampai ke bawah, baik yang kita lakukan dilakukan oleh Pemda, dilakukan oleh TNI Polri maupun yayasan-yayasan lain serta elemen-elemen lain. Kemudian kegiatan home care service ini, jadi ini sebuah kegiatan yang cukup efektif. Intinya kegiatan ini adalah bagaimana kita hadir ya di tengah masyarakat yang rentan, baik rentan masalah ekonomi, rentan masalah kesehatan, maupun rentan secara sosial. Jadi kita turun dan ini kegiatan dilakukan secara konvergen, seluruh OPD ikut serta dalam kegiatan ini. Juga Basnas kita libatkan untuk memberikan santunan ataupun bantuan. Kegiatannya akan terus kita lanjutkan, bahkan ini kita jadikan sebuah treatment ketika kita menangani kemiskinan ekstrim nanti yang jadi pilot project di Kabupaten Lamongan. Juga ada layanan kesehatan dari desa, jadi kita sejak 10 tahun yang lalu desa-desa itu diberi mobil sehat, dan ada sekarang tinggal melengkapi, dan ini cukup efektif juga digunakan untuk kegiatan pelayanan di desa-desa. Berikutnya home care service yang kemarin juga di media Indonesia satu halaman penuh itu ya. Oh betul, ya. Kita ngikuti sebelum ke Lamongan itu, pokoknya saya cari semua informasi itu Pak Bupati. Pak Direktur sampai jelajah langsung, datang 2 hari keliling. Luar biasa ya, terima kasih sekali. Media harus saya buka terus. Ternyata ini. Ya, setidaknya ini nanti jadi ya memberikan support lah kepada Lamongan yang lebih biar segera mencapai kejayaannya. Berikutnya juga prestasi-prestasi, ya saya kira prestasi-prestasi ini secara administratif sudah banyak ya, prestasi-prestasi yang kita terima. Salah satunya juga ada tadi itu anugerah Parahita Eka Praya, yang ini merupakan pembangunan center di Kabupaten Lamongan. Yang pertama itu Bu Kofifa sendiri yang mengumumkan bahwa Lamongan ini yang level 1 pertama. Kemudian ada penghargaan-penghargaan yang lain lah, yang sebenarnya cukup banyak yang bisa kita sampaikan.
Dan yang wawasan gender tadi yang Bu Khadijah terjawab, Bu Khadijah ya. Prof Khadijah terjawab, Lamongan berwawasan gender. Dan mendapat penghargaan. Ya, terima kasih Karen. Itu kabupaten ramah perempuan. Ya. Baik, dan ya kegiatan-kegiatan lain yang alhamdulillah ini cukup memberikan motivasi untuk terus kita semakin melakukan yang terbaik. Kemudian Lamongan juga banyak ya dijadikan sebagai tempat studi banding dan sebagainya, karena ada beberapa perspektif yang bisa ditiru tadi disampaikan oleh Bapak sekalian tentang bagaimana untuk meningkatkan inovasi itu tidak harus baru, bisa meniru menyempurnakan dari yang lain. Nah, ini ada beberapa kunjungan sebenarnya sebelumnya dari beberapa kabupaten, terutama yang dilihat ini sekarang lebih banyak kita punya PTSP, sampah, ya Samtaku, ya punya Samtaku yang karena sampah ini cukup efektif pengelolaannya di Lamongan, tidak memerlukan lahan yang luas karena sampah itu dipilah dan diolah sehingga tidak memerlukan tempat pembuangan sampah yang lebar, yang besar, dan itu banyak dijadikan. Next ya, itu tayangannya coba. Oke. Next ya. Nah ini. Ya ini beberapa pemda yang sudah melihat Samtaku baik dari Satgas COVID maupun dari beberapa kabupaten yang di sini ditunjukkan, biasanya yang pimpinannya ikut, yang bupatinya, wali kotanya ikut. Kalau Bu Khadijah, Prof Khadijah tadi, bupatinya mana, yang gantengnya mana, pokoknya baju putih deh. Ya, jadi hal yang penting yang bisa kita sampaikan dari keseluruhan next ya. Dari keseluruhan apa yang kita lakukan, bagaimana kita bangkit dari ekonomi, bagaimana bisa kita menciptakan mencapai kejayaan Kabupaten Lamongan ini, tadi tidak lepas dari kolaborasi seluruh elemen masyarakat, terutama yang biasanya disebut dengan dalam teori kolaborasi pentahelik ini adalah pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan media, yang saya yakin dengan konsep kolaborasi ini insya Allah seluruh persoalan-persoalan dan percepatan kebangkitan ekonomi maupun percepatan pencapaian kejayaan Lamongan ini akan terwujud. Saya kira itu Prof, beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan dari Lamongan ini cukup memberikan manfaat bagi yang lain, dan mudah-mudahan Lamongan juga bisa segera mencapai kejayaannya. Terima kasih, sukses selalu. Terima kasih. Ya. Nah, ini pertahankan dulu ya, operator. Ini pertahankan dulu. Senyumnya adalah senyum masa depan. Kesusu ditutup arah-arah ini ya. Kan meratahan dari kesusu ditutup arah-arah ini. Foto ini ngambilnya ini jepretannya berkali-kali ini. Ini Pak Bupati. Loh, kalau gini nih kelihatan sekarang. Bu Masnya langsung, iya Pak, ngambilnya susah posisinya. Jadi luar biasa, megilannya Lamongan kelihatan ini megilannya itu ya. Nah, dari itu semua pentahelik kolaborasi tadi Pak Direktur, saya yakin ini Prof Badri langsung, ini kolaborasi memang penting dan hari ini memang hadir untuk berkolaborasi. Kolaborasinya satunya santri berbaju koko, satunya santri berdasi. Nah, itu menunjukkan akademisi. Syutingan Pak Direktur, syutingan ya. Itu adalah tandanya pakai dasi itu cerdas dan berisi. Nah, cerdas dan berisi, maka kita simak bagaimana tawaran beliau ini, Pak Direktur langsung loh ini akademisi. Stressingnya itu akademisi. Meskipun ada urusan media, ada birokrasi, ada pengusaha. Bagaimana kampus merespon pikiran cerdas dari kepala daerah semacam ini. Silahkan Prof. Badri Munir Supoco. Terima kasih Prof. Jojo. Tadi yang disampaikan oleh Bapak Bupati untuk konsep kolaborasi pentahelix, saya rasa sejalan dengan konsep yang selama ini
coba kami suarakan di beberapa media maupun kesempatan terkait dengan ekosistem inovasi. Sayang selama ini kalau kita melihat bahwa inovasi ini hanya dipandang sebagai sistem, bukan sebagai sebuah ekosistem. Karena sebuah sistem akhirnya apa yang dilakukan atau dihasilkan oleh akademisi ya hanya berlangsung di kampus. Apa yang terjadi di masyarakat atau di pemerintahan atau di bisnis juga akhirnya terjadi pada sistem tersebut. Dengan melakukan pendekatan ekosistem, ternyata semuanya itu saling membutuhkan. Ternyata semuanya itu bisa saling melengkapi sebagai sebuah ekosistem. Perguruan tinggi juga membutuhkan pemerintah daerah. Tidak hanya terkait dengan mempelajari konsep-konsep yang mungkin bisa diaplikasikan sesuai dengan local wisdom yang ada, begitu juga pemerintah daerah perlu mengupgrade maupun mereskilling konsep-konsep yang selama ini sudah dilaksanakan dan perlu diupgrade. Begitu juga dengan masyarakat, begitu juga dengan pebisnis, begitu juga dengan legislator dan lain-lain. Nah, kalau kita menggunakan konsep ekosistem ini sesuai dengan konsep kolaborasi yang disampaikan oleh Bapak Bupati tadi, saya yakin terdapat akselerasi inovasi maupun transformasi ekonomi yang ada di daerah. Karena semua pihak akan saling melengkapi dan saling menyumbangkan kontribusinya untuk daerah yang semakin baik. Kalau dalam kasus Lamongan adalah membuat Lamongan semakin cepat untuk berjaya. Wah, luar biasa. Tepuk tangan ya. Kenapa ini tepuk tangannya? Karena ini sudah pelaksanaan hampir 2 jam, itu khawatir tangan tidak bergerak itu menakutkan. Nah, tapi kalau sudah bergerak, sehat ini tandanya. Dan perspektif ekonomi yang sudah diberikan dengan segala inovasinya tadi oleh Bupati Lamongan, diapresiasi oleh Direktur Sekolah Bahasa Sarjana. Tapi ingat bahwa budaya itu juga mampu menggerakkan satu ekonomi, termasuk di seniman tadi itu. Sampai ngamen online, ini ada implikasi ekonominya. Maka ekonom sekaligus budayawan kita, Associate Profesor Rudi Purwono akan memberikan respon juga. Ikut ngamen tare. Nah, silakan. Oke, Prof. Jojo. Ini luar biasa ya, dalam waktu kurang dari 2 jam ya, kita mendapatkan sesuatu yang berbeda dari seorang leader daerah untuk satu, memajukan ekonomi dengan berbagai angle ya. Yang kedua, pada saat ingin menggerakkan ekonomi dalam waktu 9 bulan terakhir, ada kondisi pandemi yang berdampak serius yang harus diatasi. Dari langkah yang diambil Pak Bupati ini sangat cerdas. Bagaimana menghubungkan, mengkaitkan, mengkoordinasikan, mengkolaborasikan, mensinkronkan antara aspek kesehatan, ekonomi, dan perlindungan sosial. Ya. Dari sisi ekonomi, ya, yang tadi ditanyakan oleh Prof. Jojo, dan dikaitkan dengan budaya, ini menarik ini. Yang budaya nanti lah ya, nanti saya belajar Prof. Jojo sendiri. Pak Bupati, saya nggak bisa jawab. Bagaimana pada saat pandemi beliau harus menghidupkan ekonomi. Karena pada saat pandemi ini ada kondisi yang berbeda pada saat kita bicara kontraksi ekonomi atau krisis pada era-era sebelumnya. Era sebelumnya hanya murni dari sisi ekonomi. Apakah dari demand shock atau supply shock. Atau karena faktor masalah di financial sektornya berdampak pada demand shock, atau pada kondisi katakan kaitan seperti BBM, harga minyak dunia berdampak kepada supply shock. Tapi saat ini adalah karena faktor kesehatan. Nah, inilah kecerdasan dari Pak Bupati yang menghubungkan bagaimana ekonomi harus bergerak. Salah satunya ada tadi menggunakan ngamen online. Ya, ngamen online. Yang kedua, nah yang di depan ini. Ini adalah produk-produk lokal. Produk-produk lokal yang ternyata bisa eksis, bisa kompetisi dengan produk-produk yang ada di baik di domestik maupun yang mungkin anak-anak muda sekarang ini kan sudah banyak yang menggunakan gadget ya, sehingga bisa mengakses barang-barang dari luar. Tapi ternyata Pak Bupati coba lihat kemasan yang ditawarkan ini sangat berbeda ya, sangat futuristik ya gitu loh Pak Jojo ya. Nah, kekinian istilahnya ya, kalau saya kejadulan ya, ini kekinian. Jadi inilah seorang leader yang kita harapkan, ya kita tuntut, ya kita harapkan dan kita tuntut bisa memberikan pencerahan bagi daerah pada saat
ada suatu kondisi-kondisi yang tertentu yang harus dihadapi dan harus diselesaikan. Dan ini kita berharap dengan kondisi tadi pentahelixnya yang disampaikan oleh Pak Bupati dalam closing tadi adalah ini harus disaringkan, Prof. Jojo, ya, disaringkan. Karena semua harus belajar bersama. Karena keunikan itu bisa lahir karena bagaimana leader itu bisa memahami daerah itu sendiri. Sehingga nanti tadi sudah lihat tadi ada beberapa daerah yang ke sini ya, silaturahmi ke Kabupaten Lamongan. Namun juga dengan kalau berada di kampus ya, nah itu akan banyak yang bisa di-matchingkan. Artinya bahwa pengalaman Pak Bupati secara eksplisit yang ada di daerah, kemudian kita implisitkan juga dengan konteks dunia akademik, itu akan memungkinkan ya, akan nanti bisa ditulis dalam literatur jurnal sehingga bisa nanti diperkaya dan diperhebat oleh akademisi-akademisi lainnya. Karena pengalaman-pengalaman ini tidak bisa kita lihat dari kacamata saat saja, tapi juga untuk generasi-generasi berikutnya. Yang ternyata itu bisa nanti dilahirkan dari bagaimana Pak Bupati bisa hadir di Kampung Selangga untuk digodok di situ oleh Prof. Hendi dalam konteks bagaimana human capital itu bisa mengelola daerah dan bisa berkembang, bisa berkompetisi, bersaing tingkat nasional dan internasional. Demikian Prof. Jojo. Terima kasih Pak Rudi. Jadi Mega. Iya Prof. Jojo. Lihat yang ada di depan saya ini, hidangannya coba. Iya, banyak sekali tuh sampai saya tuh ngiler dari studio ini liatnya ini. Ya, ayo nguliner, ojo ngiler. Nah itu. Nah inilah kemudian tadi karena human capital itu sangat penting Mega, maka kami hadir di sini untuk mengkapitalisasi itu. Nah bahasanya Pak Direktur. Gimana dikapitalisasinya? SDM ditingkatkan, packaging diperbaiki, orang membuat semua produk ini dengan kualitas yang baik, otomatis harga naik itu tuh harga bandingan ini. Harganya naik kan gitu Mega. Iya Prof. Gitu nanti itu kemudian bagaimana komentar orang-orang SDM sebelum nanti kita akan kembali ke Malaysia, kita dengar dulu karena commercial breaknya kan masih kurang 2 menit toh. Nah ini kesempatannya Prof Hendi. Ya silakan Prof. Baik, terima kasih Prof Jojo. Satu yang mungkin belum tersampaikan tadi adalah dari SDM adalah aspek leadership dari Bupati. Saya lihat sesuai dengan apa yang ditagline-kan Prof Badri di Pasca bahwa kepemimpinan transformatif ya beliau ini. Visioner sudah tadi mungkin disampaikan bagaimana Lamongan dari yang tidak menggilan jadi menggilan tadi. Dalam waktu 9 bulan aja kecepatan untuk naik IPM-nya sangat tinggi banget. Belum lagi angka harapan hidup. Angka harapan hidupnya juga naik sampai 70% tadi ya. 72 tahun. Ini benar-benar capaian yang benar-benar visioner. Belum lagi kemudian beliau juga mampu menstimulasi anak buahnya untuk bisa menghasilkan produk-produk yang ini intelektual stimulasinya beliau ada. Kemudian adaptable dengan kasus-kasus yang disampaikan tadi, bagaimana menangani COVID, bagaimana menyelesaikan problem di daerah, rasanya cepat, tidak hanya adaptable tapi progresif juga sesuai dengan ciri-ciri dari leadership yang transformasional itu. Benar Pak Rudi bilang bahwa beliau ini salah satu contoh transformasional leadership. Ada baiknya beliau ini dibawa ke UNER tidak hanya untuk disuruh ngajar, tapi ya dijadikan tempat untuk belajar, berguru, laboratorium hidup ini. Laboratorium hidup bisa untuk mengajari beberapa mahasiswa kita bagaimana caranya transformasional leadership itu tidak sekedar textbook dari Bas Abulio, tapi juga beliau sudah menjalankan itu. Bahkan mungkin Bas Abulio belum menulis, dia sudah menjalankan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Prof Hendi yang menjadikan beliau adalah bagian dari laboratorium best practices yang luar biasa tentang tata kelola pemerintahan yang inovatif dan bagaimana perspektif teman-teman di Malaysia, dan kita akan ikuti bagaimana closing remark di acara ini. Tapi simak dulu tayangan berikut ini adalah commercial break.
Silakan Mega. Iya Prof Jojo. Baik, sahabat, jangan lupa untuk tetap saksikan Erlangga Forum ya, sesaat lagi. Suatu hari di dalam tubuh yang sudah divaksinasi, vaksin bekerja dalam tubuh menimbulkan kekebalan melawan COVID-19. Lapor Komandan, tubuh ini baru saja dimasuki vaksin dan kini mengalami beberapa reaksi seperti pusing, demam, dan mengantuk. Apakah ini berbahaya, Komandan? Tenang, tubuh ini baik-baik saja. Justru pasukan kita akan semakin kuat untuk melawan virus dan... Sudah, biar saya saja yang menjelaskan, Komandan. Ya, reaksi setelah vaksinasi merupakan hal yang wajar terjadi. Umumnya hanya gejala ringan seperti nyeri, bengkak, dan kemerahan di tempat suntikan, pusing, atau demam. Nah, kalau sudah di rumah dan terjadi reaksi, tetap tenang, hubungi nomor kontak yang ada di kartu vaksinasi. Ayo, vaksinasi COVID-19 sekarang juga. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Jadi segera perbaiki pola makan dan juga perbanyak asupan alkaline seperti sayur, buah, dan juga Cheers Alkaline Powerade. Cheers Alkaline air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah. Punya manfaat meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers bisa hubungi di nomor Sutrisno 082142256646 082142256646. Cheers, healthy drinking water. Ya, terima kasih sahabat Suara Sidoarjo dan juga sahabat Jawa Timur tentunya yang sudah menyaksikan program Erlangga Forum. Dan tentunya terima kasih untuk program Erlangga Forum di sore hari ini yang sudah disiarkan oleh Lembaga Asosiasi Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Kita kembali ke Prof Jojo. Silakan Prof Jojo. Dengar kita itu di mana-mana sudah banyak cat, khususnya desoku. Arek kudu barang ngomong hadir cak, aku cak wisan cak ngono ya. Iya aja sampai kan gak teko skores ya. Ben jalane ke desamu tambah apik rek, tak laporno Pak Bupati wisan ngono ya. Iki curhati langsung Mas, ben mulai lancar. Nah, untuk itu mereka ini ada juga yang dari Mantub hadir, dari dekat ini dari tim pembebasan lahan Lingkar Utara Lamongan. Iki duwe perkara apa ya rek ini. Nah, BUMDes maju ini, BUMDes maju bersama. Itu dari Desa Jegrek ya, Desa Jegrek. Oh, mandek Jegrek iki jenenge. Jegrek Kecamatan Modo. Wah, ini tempatnya Joko Modo. Kabupaten Lamongan hadir juga ya. Lingkar Utara dilanjutkan Pak. Ini masukan berarti ya. Ojo kok lingkar selatan, lingkar tengah lho, tengah bulet gak oleh. Butuh lancar semuanya. Karena Jamula. Jalan mulus Lamongan, mulus Mas mulus. Ya. Mau tak pikir bayangno aku iku mau lho, Mbak Elsa iku mau lho ya. Mantap Pak Bupati. Wah, ini dari RSUD Nimbang, kemudian di Disperindak Kabupaten Lamongan juga hadir. Terima kasih semuanya yang hadir dan kita simak terlebih dahulu bagaimana apresiasi. Nah, ini paguyuban Kapro apa mau rek? Nah, 45. Arek-arek memang kesusu ae jenis. Wis arek-arek operator iki lho ya. Nah, ini wis. Sukses Lamongan Pak Bupati. Pak Guru Paguyuban 845 Pro Dinkes Lamongan hadir. Wah, kaya ini dipertahankan ini. Nah, ya. Ini Bu Khadijah Omar. Bu Khadijah Omar dari Malaysia, kita bacakan semoga Lamongan terus sukses. Terima kasih. Ya, kemudian dari Erlangga Forum yang ini. Oke, dan kita akan simak kemudian ya. Terima kasih Erlangga Forum dan terima kasih semuanya. Ya. Untuk apalagi ini apresiasi kepada Erlangga Forum yang hari ini live dari Kabupaten Lamongan dengan segala produktivitas soto enak, tahu campur enak. Ojo kok
tahu campure panganane ulek-ulek lho enak kayak Lamongan itu lah wis. Tapi bagaimana apresiasi akademisi tadi sudah disampaikan oleh Prof. Fendi, Prof. Badri Munir Sukoco, Prof. Rudi, tapi kita juga adil dan fair. Kita putarkan apresiasi Pak Bupati untuk UNER. Silahkan. Selamat Disnatalis bagi Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Dengan Disnatalis ini menandakan bahwa Pasca Sarjana Universitas Airlangga telah memiliki gagasan dan pengalaman panjang yang bisa menjadi modal. Semoga perjalanannya ke depan selalu memperoleh keberkahan dan kesuksesan yang terus menyertai setiap langkah-langkahnya. Lamongan Megilan. Nah itu motonya Mas Kudu iso lho sampean niku ya. Nah, ini nanti di portal kayak ke Surabaya wes. Nah, sekarang Bapak Ibu yang saya hormati, seluruh pemirsa, peserta, pendengar Airlangga Forum dimanapun berada, kita akan simak closing remark, ya ungkapan-ungkapan bijak yang memberikan motivasi kita ke depan. Saya awali dari Prof. Rudi. Silahkan Prof. 60 detik waktu dari sekarang. Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan yang ada di Jawa Timur, mari kita terus belajar untuk perbaikan Indonesia, Jawa Timur, dan di daerah kita berada. Dan banyak hal pada hari ini yang bisa kita dapatkan dari Pak Bupati, bagaimana menggerakkan potensi ekonomi, potensi sumber daya manusia, potensi fisik yang ada di Lamongan dalam rangka untuk mewujudkan Lamongan yang Megilan. Megilan, dilanjutkan oleh Prof. Fendi. Silakan Prof. Baik, terima kasih Prof. Cucuk. Apapun langkah untuk membangun sebuah kota, sebuah kawasan, tidak akan bisa berhasil kalau pembangunan SDM-nya tidak didulukan. Dan yang sudah dilakukan oleh Bupati Lamongan ini bahwa yang dipegang dulu adalah kesamaan persepsi antara pimpinan dan bawahan, leadership dan followership, itu menunjukkan bahwa empowering SDM itu merupakan langkah pertama yang dilakukan oleh Bupati untuk bisa membangun Lamongan ini. Sukses, saya sampaikan, benar-benar Megilan. Megilan Lamongan. Terima kasih Prof. Fendi yang sudah mampu ngomong langsung Megilan Lamongan. Sekarang Pak Direktur Sekolah Pasca, saya tidak berani memberikan batasan detik. Itu ya. Iya Prof. Saya setuju Prof. Sekarang kami persilahkan Pak Direktur. Terima kasih Prof. Cucu. Untuk mencapai kejayaan dan Lamongan yang Megilan dibutuhkan kapabilitas untuk senantiasa berubah, kapabilitas dinamis untuk berubah, dan tentunya dengan pimpinan-pimpinan yang transformatif di bawah Panglima Bupati Lamongan. Saya ucapkan selamat pada tahap pertama ini dan masih terdapat waktu selanjutnya untuk menciptakan Lamongan-Lamongan yang benar-benar Megilan. Terima kasih. Terima kasih Pak Direktur. Dan closing remark, sahabat Airlangga Forum dimanapun berada, membincang masalah, mencari hikmah, memberikan solusi untuk bangsa. Itu adalah moto Airlangga Forum. Dan hari ini kita akan menyimak closing remark dari Pak Bupati. Detik beribu-ribu detik kami persilahkan, daripada portal deket ditutup kayak semula sambung aku ya. Nah untuk itu saya persilahkan Pak Bupati. Baik, sedikit saya akan menjawab tadi ada tulisan di situ yang tentu ini ada dua tadi saya baca tentang Lingkar Utara. Ya, semua berharap bahwa Lingkar Utara itu bisa segera selesaikan. Saya menyampaikan bahwa mohon support dan doanya, mudah-mudahan pembebasan Lingkar Utara ini di tahun depan bisa tuntas dan akan segera dibangun. Ya, itu tekad saya dan tentu saya dan pemerintah daerah ini bukan Superman yang bisa sendirian. Ya, saya tidak bisa sendirian. Apalah artinya saya, apalah begitu kuatnya pemerintah daerah pun tanpa support dan dukungan masyarakat dan seluruh elemen masyarakat, tentu ini tidak akan bisa mewujudkan cita-cita bersama, yaitu mewujudkan kejayaan Kabupaten Lamongan.
Untuk itu, dalam kesempatan ini saya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lamongan, seluruh elemen masyarakat Kabupaten Lamongan, seluruh unsur-unsur di masyarakat, dan tentu juga kepada Airlangga Forum yang tidak tentunya memberikan support kepada kami, karena memang ada kesejarahan antara Universitas Airlangga dan Airlangga sendiri dengan Lamongan ini. Dan insya Allah istilah kejayaan ini adalah apa yang menjadi beberapa tulisan yang dilakukan oleh Airlangga. Jadi mudah-mudahan kejayaan yang akan kita ciptakan ini terjadi keberseiringan antara kejayaan Universitas Airlangga dan kejayaan Kabupaten Lamongan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sahabat Airlangga Forum, kita telah menyimak apa kreativitasnya dari Bapak Bupati Lamongan yang luar biasa, dan tentu saja sudah mampu membangun brand sebenarnya. Lamongan ini masyarakatnya Prof. Khotijah sangat partisipatoris dan mampu membangun brand yang kemudian dikemas oleh Pak Bupati. Ingat, pecel lele mesti Lamongan. Mulai dari Modo sampai Maruku. Ya. Kalau kemudian orang ngomong soto, Lamongan. Orang ngomong tahu campur, Lamongan. Dan nanti akan jalan mulus adalah Lamongan. Dan soal perempuan tadi, bagaimana perempuan berdaya, di Lamongan itu juga ada pepatah. Larang-larange kentang, sik larang lombok. Larang-larange wong lanang, sik larang wong wedok. Nah, ya toh, itu apa maknanya? Maknanya lelaki Lamongan menjunjung tinggi harkat martabat tabiat wanita Lamongan. Nah, gini-gini mulai ayam aku bisa. Begitulah, dan kita akan bertemu kembali di Airlangga Forum Jumat mendatang. Terima kasih sekali. Lamongan Megilan, Lamongan Megilan, Lamongan Megilan, UNER hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ketika Mega. Iya, terima kasih Prof. Jojo sebagai host di program Airlangga Forum. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada narasumber yang sudah berkesempatan untuk sharing di sore hari ini. Ada tuan rumah sekaligus narasumber yang memberikan ilmu serta sharing-sharingnya. Siapa kalau nggak Bupati Lamongan dengan tagline-nya, apa tadi tagline-nya? Iya, benar sekali. Dan tentunya Bupati Lamongan terima kasih juga sudah berkesempatan hadir Dr. Haji Yunorus Effendi sekaligus Prof. Badri Munir Sukoco, Direktur Sekolah Pasca Sarjana UNER, Dr. Rudi Purwono, Wakil Direktur 1 Sekolah Pasca Sarjana UNER, Prof. Dr. Fendi Suharyadi, Koordinator Program Studi S3 Pengembangan SDM. Dan terima kasih kepada partisipan yang sudah memeriahkan program Airlangga Forum sore hari ini, serta terima kasih kepada Asosiasi Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, ada Persada Kabupaten Blitar, Praja Angkasa Tergale, RGR Tulungagung, Suara Pacitan, Suara Madiun, Kanjuruhan Malang, Ramapati Kota Pasuruan, Mahardika Bondowoso, Ersal Nganjuk, Magetan Indah, Pradya Suara Tuban, Klasik Radio Malang, Purwoboyo, Kabupaten Madiun. Dan saya selaku Mega Laksana Putri selaku co-host dari Suara Sidoarjo pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.